Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila jami'il anam syahadatan tunjina min adabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hajan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram ila akhir ayyam, amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da Isya Masjid Jami Nurul Huda Al-Mannan rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, kekasihnya Allah, baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga mengamalkan sekaligus mengagungkan dan mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semuanya, juga keluarga dan saudara kita, mendapatkan syafaat ultimah dari beliau di hari kiamat. Kita oleh Allah dikumpulkan bersama rombongan para siddiqin, para syuhada, para sholihin, bersama orang-orang yang soleh di bawah arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Mari kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan bacaan surah Al-Fatihah tersebut khusus untuk mu'allif atau pengarang kitab Fathul Mu'in, yaitu Al-Faqih Al-Alim Al-Allama Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Semoga kitab Fathul Mu'in, buah karya beliau yang akan kita kaji, ilmunya bermanfaat untuk kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bitil kaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa hadakumullah, kita lanjutkan kajian ilmu fikih dengan referensi kitab Fathul Mu'in, di mana di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 3 bab sholat, bab menerangkan tentang sholat, baris yang kelima dari bawah diterangkan wayuk maru jusiban
Jakaron au unsa mumayyijun bi ansara yaqulu wa yasrabu wa yastanji wahdahu ay yajibu ala kullin min abawaihi wa in ala summal wasi wa ala maliki raqiqi ayya mura biha ay as-salati walau qada'an wa bi jami'i syurutiha li sab'in ay ba'da sab'in minas sinina ay inda tamamiha wa in mayyaja qabla dan seterusnya. Nah, ini yang akan kita kaji pada malam ini, memasuki malam tanggal 24 di bulan Jumadil Awal 1444 Hijriah. Di sini diterangkan wayuk malu dan diperintahkan siban orang yang mempunyai anak kecil, jakaron baik anak kecil tersebut laki-laki unsa atau wanita atau perempuan, mumayyijun yang mumayyij bi ansara dengan sekiranya anak kecil tersebut yang mumayyij telah dapat yakulu makan, wa yasrabu dan minum, wa yastanji dan beristinja atau bersuci atau bertaharah dari najis, wahdahu akan dirinya sendiri. Ayat maksudnya yajibu wajib hukumnya ala kullin atas setiap min abawaihi dari kedua orang tuanya anak tersebut, wa in ala dan sekalipun nasabnya dalam garis lurus ke atas seperti kakek neneknya dan seterusnya ke atas. Summal wasi, kemudian orang yang mendapatkan wasiat untuk memelihara anak kecil tersebut, wa ala maliki rafiqin dan wajib pula atas pemilik budak atau pemilik hamba sahaya, opo ayyamuro agar hendaknya ia memerintahkan biha terhadap pelaksanaan sholat, ayat as-sholati maksudnya terhadap pelaksanaan sholat, walau qada'an sekalipun adanya itu sholat adalah sholat qada, wa bi jami'i syurutiha dan dengan seluruh syarat-syaratnya sholat, lisab'in karena umur 7 tahun, ayat ba'da sab'in minasina maksudnya setelah berusia 7 tahun, ayat maksudnya indah tamamiha ketika anak kecil tersebut umurnya sudah sempurna 7 tahun. Wa'in mayyaja sekalipun anak kecil tersebut telah mumayyid qoblah di umur sebelum 7 tahun. Nah, ini akan kita bahas. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud keterangan tersebut yang barusan saya baca di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 3 babus sholat baris yang ke-5 dari bawah, maksudnya begini: setiap kedua orang tua, yaitu ayah kandung dan ibu kandung, juga nasab dari ayah kandung dan ibu kandung dalam garis lurus ke atas seperti kakek nenek dan seterusnya ke atas, juga atas orang yang mendapatkan wasiat untuk memelihara seorang anak yang kecil, dan juga atas pemilik
budak, yakni pemilik hamba sahaya. Nah, bagi mereka semuanya itu hukumnya wajib agar memerintahkan sholat kepada anaknya yang masih kecil yang sudah mumayyiz. Jadi yang dimaksud anak kecil yang sudah mumayyiz adalah anak kecil yang sudah dapat makan sendiri, jadi gak disuapin lah, minum sendiri gak diminumin, bahkan cebok sendiri gak dicebokin sama orang tuanya atau sama orang lain. Nah, ketika ada anak kecil yang keadaannya sudah seperti itu, dia makan sudah bisa makan sendiri tanpa disuapin oleh kedua orang tuanya atau oleh yang lainnya, demikian pula minum sudah bisa minum sendiri, bahkan beristinja atau mensuntikan najis yang ada pada badannya juga sudah bisa sendiri. Nah, anak kecil yang seperti ini namanya anak kecil mumayyiz, walaupun usianya belum sampai pada usia 7 tahun. Nah, anak kecil yang seperti ini wajib diperintahkan sholat, wajib diperintahkan agar anak kecil tersebut mengerjakan sholat. Adapun kewajiban memerintahkan sholat kepada anak kecil yang mumayyiz adalah pertama kewajiban kedua orang tuanya, baik ayah kandungnya atau ibu kandungnya. Jadi ayah kandungnya, ibu kandungnya oleh Allah diwajibkan, bukan disunahkan lagi, diwajibkan untuk memerintahkan sholat kepada anaknya, walaupun anak tersebut masih kecil. Tapi kalau dia sudah mumayyiz, maka kedua orang tuanya mempunyai kewajiban untuk memerintahkan sholat kepada anaknya tersebut. Kemudian selain kedua orang tua, juga yang diwajibkan memerintahkan sholat kepada anak kecil yang mumayyiz adalah kakek neneknya. Apabila umpama ayah kandungnya, ibu kandungnya tidak ada di rumah, kemudian anaknya berada dalam pemeliharaan, dalam penjagaan kakek neneknya, maka kakek neneknya terus dalam garis lurus ke atas juga mempunyai kewajiban untuk memerintahkan sholat kepada anaknya yang masih kecil yang sudah mumayyiz. Demikian pula siapapun yang mendapatkan wasiat untuk menjaga seorang anak kecil, untuk memelihara seorang anak kecil, misalnya pamannya atau bibinya atau kakaknya atau ya tantenya atau mbaknya atau pakdenya atau budenya atau siapanya lah. Nah, itu pun mempunyai kewajiban untuk memerintahkan sholat kepada anak kecil yang sudah mumayyiz. Kemudian selanjutnya yang diwajibkan untuk memerintahkan sholat kepada anak kecil yang sudah mumayyiz, kepada seorang budak adalah malikul raqib, pemilik budak, atau majikan atau tuan yang memiliki budak. Maka majikan tersebut, tuan tersebut wajib memerintahkan sholat kepada budaknya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau untuk zaman sekarang, nah ibaratnya katakanlah kita punya tukang di rumah yang sedang memperbaiki rumah kita, maka yang punya rumah punya kewajiban untuk memberikan waktu bagi tukang untuk melaksanakan sholat. Nah, mengingatkan, punya kewajiban untuk mengingatkan atau untuk menyuruh. Misal kita bilang, "Mang, sudah zuhur, Mang, kerjanya stop dulu, sholat dulu silakan, nggak bakalan di korting gajinya." Nah, itu kewajiban yang punya rumah. Jangan sampai kita punya tukang, begitu datang waktu zuhur, waktu asar nggak sholat, kita tahu didiamkan saja, kita berdosa. Karena itu tukang berada dalam penguasaan kita. Dia dari jam 6 pagi katakanlah sampai jam 5 sore sudah berada dalam penguasaan kita, dikuasai oleh kita, dibayar oleh kita. Maka sholatnya dia juga tanggung jawab kita. Jadi kita harus mengingatkan kepada tukang
ini tukangnya lagi nih, waktu sholat juga gak sholat, kerja terus mantep nih. Wah, jangan begitu. Dia mantep, pekerjaan kita beres, tapi kita dosa, bertanggung jawab. Karena kita tahu kenapa enggak menyuruh dia sholat. Gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita punya karyawan atau punya anak buah, tetap kita diwajibkan, diperintahkan untuk memerintahkan sholat kepada karyawan kita, kepada anak buah kita. Kita lanjut. Jadi walaupun anak kecil yang mumayyiz sebenarnya belum mukallaf, artinya belum tertaklif oleh hukum agama, anak kecil yang sudah mumayyiz memang oleh hukum agama belum diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Artinya ketika anak kecil yang mumayyiz belum mukallaf dia enggak sholat, bagi dirinya enggak berdosa. Tapi Allah dan Rasulnya mewajibkan kepada orang tuanya untuk memerintahkan sholat kepada anaknya yang sudah mumayyiz, walaupun anak tersebut belum wajib sholat. Jadi kedua orang tuanya atau kakek neneknya atau paman bibinya atau kakaknya itu mempunyai kewajiban untuk menyuruh anak tersebut sholat. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan oleh orang tuanya, tentu orang tuanya berdosa kepada Allah. Walaupun anak tersebut tidak sholat, tidak berdosa, karena anak tersebut belum baligh, belum mukallaf, belum wajib sholat. Tapi ini dalam rangka tarbiyah, dalam rangka mendidik anak-anak supaya nantinya manakala anak tersebut sudah menginjak usia baligh, sudah menginjak mukallaf, oleh karena dari semenjak usia 7 tahun sudah terlatih, sudah biasa melakukan sholat karena terus disuruh sholat oleh orang tuanya, nanti manakala sudah baligh, anak tersebut sudah menjadi kebiasaan. Kadang-kadang nggak usah disuruh lagi karena sudah terbiasa dari usia 7 tahun. Ini mendidik. Jadi kewajiban menyuruh sholat kepada anak kecil yang mumayyiz adalah kewajiban orang tua. Wajib itu hukumnya. Jangan sampai orang tuanya bersikap masa bodoh. Orang tuanya membiarkan anaknya yang sudah umur 7 tahun tidak sholat, dibiarkan. Kalau kita punya anak sudah berumur 7 tahun, baik anak laki-laki atau perempuan, manakala datang waktu sholat tidak disuruh sholat dan itu terus dibiasakan, nanti lama-kelamaan itu akan menjadi karakter, akan menjadi akhlak. Akhirnya anak kita sudah terbiasa meninggalkan sholat, sehingga sampai besar pun dia nggak mau sholat, karena dari semenjak kecil nggak dididik untuk sholat. Maka oleh karenanya Rasulullah bersabda, muru auladakum bisolah ija balagha sab'a sinin wa qimu 'alaiha ija balagha 10 sinin. Rasulullah SAW beliau bersabda, suruhlah anak-anakmu yang masih kecil, yang sudah mumayyiz, walaupun mereka belum wajib sholat, tapi kita diperintahkan untuk menyuruh mereka sholat. Suruhlah anak-anakmu mengerjakan sholat. Ijabah sab'a sinin, apabila ia sudah berumur 7 tahun. Tapi kalau disama sudah disunat, sudah dihitan. Makanya dihitan untuk anak laki-laki itu kalau disama ya sebelum anak tersebut mencapai usia 7 tahun sudah dihitan. Jadi begitu usia 7 tahun kita sudah memerintahkan sholat kepadanya, yang itu sudah mulai sholat kan, gitu. Dan kalau anak sudah dihitam kan dia nggak bawa najis, karena kalau anak kita belum dihitam, kemudian sebelum berwudu dia kencing, maka ada sisa air yang nyangkut di mulut hasafahnya,
Nah, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat, berarti dia masih membawa najis yang nyangkut di kulit asapaknya. Maka secara ilmu fikih sholatnya nggak sah. Makanya kalau disama anak laki-laki itu dihitam sebelum mencapai usia 7 tahun misalnya. Rasulullah aja menurut satu riwayat mengenai dihitamnya Rasulullah itu ada 3 versi. Versi pertama mengatakan bahwa Rasulullah begitu lahir sudah dihitam. Yang menghitamkannya adalah malaikat. Versi kedua mengatakan Rasulullah dihitam ketika usia 4 tahun di Bani Sa'ad, ketika Rasulullah diajak ke kampungnya Halimatus Sa'diyah. Kemudian di kampungnya Halimatus Sa'diyah, Rasulullah oleh Halimatus Sa'diyah diajak ke hutan, ke pegunungan untuk mencari kayu bakar. Nah, ketika Siti Halimatus Sa'diyah mencari kayu bakar, Rasulullah sendirian, tiba-tiba datang malaikat Jibril dan Mikail menghitamkan Rasulullah saat itu usia 4 tahun. Dan versi ketiga mengatakan bahwa Rasulullah itu dihitam di usia 7 tahun. Oleh siapa? Oleh kakek beliau yang bernama Sayyidina Abdul Muttalib. Dan Sayyidina Abdul Muttalib ketika menghitamkan Rasulullah biasa mengundang tetangga-tetangganya mengadakan acara walimatul khitam, menjamu tetangga-tetangganya yang datang. Nah, jadi Rasulullah aja kalau kita lihat versi ketiga di usia 7 tahun sudah dihitam. Tapi kadang-kadang kalau orang Jawa ya, orang Jawa Timur, Jawa Tengah, kadang-kadang udah besar dengan SMP kelas 1, kelas 2 belum pernah dihitam ya. Hah? Ya tahu gue dihitam. Iya, jangan seperti orang Cina. Orang Cina udah kumisan belum dihitam. Nah, kita kan bukan orang Cina. Nah, jadi kalau bersama menghitamkan anak laki-laki sebelum anak tersebut mencapai usia 7 tahun. Jadi manakala anak tersebut sudah menginjak usia 7 tahun, kita suruh sholat terus, diingatkan data waktu zuhur ajak sholat, data waktu asar ajak sholat, terus aja 5 waktu. Lakukan setiap hari, melatih supaya terbiasa. Nanti manakala anak itu sudah mencapai usia balik, udah biasa sholat. Ya pokoknya usahakanlah bagaimana caranya. Jadi kita harus tahu kejiwaan dia. Oh, ini anak kayaknya harus dibaikin, harus dirayu dulu. Ya sudah, kita rayu. Yuk kita jalan-jalan, kita makan, kita jalan. Padahal udah punya sholat. Nggak apa-apa bohong, itu nggak apa-apa. Karena bohong untuk baik supaya anak mau sholat. Kita bilang kita jalan-jalan, kita ajak ke masjid. Tapi benar kita jalan-jalan dulu, kita makan dulu, ajak jalan dulu. Dan itu baru kita ajak sholat. Pokoknya usahakan gimana caranya. Oh, ini anak ini kalau dibaikin dirayu tetap nggak bisa. Ini kan nasi ya udah setil atau dicibir harus saya sholat masih. Kan beda-beda karakter anak itu. Nah, kita harus bisa memahami, ya harus peka terhadap apa karakter anak kita. Kan beda-beda karakternya. Ya beda-beda. Nah, kita harus pandai-pandai. Oh, anak ini mah nggak usah dikerasin, nggak usah dibujuk. Yang penting dikasih pengertian dengan pelan. Jangan sekiranya dia mengerti, insya Allah dia mau kasih pengertian gitu. Pokoknya insya Allah kalau kita memang ada niat untuk mendidik anak sholat, insya Allah ada jalan keluarnya. Kadang-kadang kita ini masa bodoh, anaknya sholat, ya padahal udah ajak dan kumandangkan di masjid-masjid. Kita tahu anak kita lagi main HP, lagi didiamin aja, nggak diingatkan sholat. Dosa orang tua seperti itu. Karena itu kewajiban orang tua untuk menyuruh sholat. Karena hadisnya seperti itu, muru awladakum bisolat, suruhlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat. Ijabah sampai sini apabila dia sudah berusia 7 tahun. Jadi kalau kita punya anak baik laki-laki atau perempuan sudah berusia 7 tahun, jangan diantepin, jangan dibiarin, jangan masa bodoh.
suruh sholat, ajak sholat. Gimana caranya supaya anak itu mau sholat? Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kewajiban ini diabaikan, artinya tidak dilaksanakan oleh kedua orang tuanya, atau oleh walinya, atau oleh orang yang melihara anak tersebut, atau oleh kakek neneknya, maka mereka semuanya berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun anaknya enggak sholat, enggak dosa, karena memang belum wajib. Tapi ini kewajiban menyuruh sholat adalah kewajiban orang tua dalam rangka mendidik. Nah, kapan lagi kita mendidik anak supaya mau sholat kalau enggak dimulai dari usia 7 tahun? Kapan lagi? Apa nunggu anak itu sudah usia 20 tahun? Apa nunggu anak itu sudah menikah? Enggak bisa lah. Pendidikan itu harus diberikan kepada anak-anak sejak ini mungkin. Sejak ini. Karena kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh anak kita di masa kecil itu akan membentuk karakter dia, akan membentuk kepribadian dia. Kalau dari semenjak usia 7 tahun sudah diajak sholat terus terlatih, itu akan menjadi kepribadian dia nantinya. Ayo jadi anak yang rajin sholat begitu. Kan anak itu bagaimana pendidikan orang tuanya? Bagaimana pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya? Kalau orang tuanya bersikap masa bodoh terhadap sholat anaknya, ya tidak menutup kemungkinan anaknya nanti akan menjadi anak yang suka meninggalkan sholat. Anak itu bagaimana orang tua? Bagaimana pendidikan orang tua? Bagaimana pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya? Kan pepatah mengatakan anak calaka jatah sawal, anak cilaka kalau ke bawah. Lah kalau anak kita sampai besar meninggalkan sholat, ya kita nanti ke bawah-bawah. Boleh jadi kita mau masuk surga, nggak jadi ditanggung oleh anak kita ke neraka. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Siapa keluarga kita? Keluarga kita yaitu istri dan anak-anak kita. Nah, kita diperintahkan untuk menjaga diri kita, istri kita, anak-anak kita dari api neraka. Salah satu di antara untuk membentengi diri kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita dari api neraka, yaitu dengan cara memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita, dan dengan cara menyuruh anak-anak kita mendirikan sholat. Begitu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini dikatakan, kita lanjutkan keterangannya sedikit lagi. Bahkan di sini dikatakan mana ya? Bentar. Terus nah ini di sini dikatakan sekalipun sholatnya itu sholat qadha. Jadi kita bukan hanya diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menyuruh anak-anak kita melakukan sholat fardu 5 waktu yang adaan. Bahkan kalau umpama anak kita misalnya meninggalkan sholat zuhur dan sampai keburu datang waktu asar, kita pun diperintahkan untuk menyuruh anak kita tersebut agar mengqadha sholat zuhur. Saking pentingnya perintah sholat kepada anak. Manakala anak kita meninggalkan salah satu dari sholat 5 waktu, maka kita diperintahkan orang tuanya untuk memerintahkan anak kita supaya mengqadha sholat yang ia tinggalkan, termasuk perintah mengenai syarat-syarat sholat. Jadi orang tua itu harus memberitahu kepada anak-anaknya yang sudah berusia 7 tahun atau yang sudah membaik, memberitahu tentang syarat-syarat sah sholat. Jadi anak kita dikasih tahu syarat-syarat sah sholat ada 5. Yang pertama, kamu kalau mau sholat badanmu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar.
untuk menghilangkan hadas kecil itu kamu harus berwudu karena sholat tidak akan diterima oleh Allah kalau dilakukan dalam keadaan masih hadas. Dikasih tahu anak kita itu dalam rangka mendidik anak-anak kita. Nah, Rasulullah bersabda, la yaqminallaha ta'ala la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian apabila ia mempunyai hadas, baik hadas kecil apalagi hadas besar, hatta yatawaddoa, sehingga dia berwudu kalau dia punya hadas kecil, hatta yatasila, sehingga ia mandi junub kalau dia punya hadas besar. Nah, dikasih tahu tentang syarat-syarat sah sholat. Itu kewajiban orang tua mendidik anak-anaknya. Karena anak itu bagaimana orang tua. Kalau kata Nabi dalam hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah hatta ya'aba anhu lisanu fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajjisani. Setiap anak yang dilahirkan atau setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Jadi setiap bayi itu lahir dalam keadaan suci, walaupun umpama bayi itu lahir di luar pernikahan atau hasil perzinahan, tetap bayinya suci. Nggak ada istilah anak haram janda, nggak ada. Tetap bayinya suci, nggak haram janda. Yang haram janda bukan bayinya, itu oknumnya, pelakunya. Itu bukan orang tuanya, sebab mereka belum menikah. Sebab yang disebut anak menurut agama adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Nah, mereka melakukan perzinahan belum nikah kok. Bukan orang tuanya, oknum pelaku perzinahan aja. Jadi yang ada mereka bukan anaknya. Anak mah tetap suci. Walaupun umpama anak itu lahir dari seorang ibu yang beragama Kristen, tetap anaknya fitrah. Tetap fitrah. Jadi bayi itu enggak mewarisi dosa yang dilakukan oleh orang tuanya, enggak. Tetap kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam fitrah. Hatta yaqaba an-lisanu, sampai bayi itu dapat berbicara lisannya dengan fasih. Maka bergantung kepada kedua orang tuanya lah, apakah nantinya anak tersebut mau dicetak dari orang Yahudi, atau mau dicetak jadi orang Majusi penyembah api, atau mau dicetak jadi orang Nasrani menyembah Yesus Kristus, atau mau dicetak jadi orang beriman. Itu sangat bergantung terhadap pendidikan agama yang diberikan oleh orang tua. Kalau umpama anak itu kita didik dengan ajaran Kristen, ya insya Allah jadi Kristen nantinya. Pasti itu. Kalau kita didik dengan ajaran Majusi, jadi agama Majusi. Di sinilah pentingnya peranan pendidikan bagi anak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan wayang bagi dan seyogyanya ma'asigotil amri at-tahdid, disertai dengan sigotul amr, yaitu sigot memerintahkan sholat kepada anak agar disertai dengan tahdid. Tahdid itu nakut-nakutin. Nah, boleh kita, jadi boleh ya kalau umpama anak kita nih yang sudah mumayyiz atau yang sudah berumur 7 tahun disuruh sholat susah malah main game aja, main gadget aja, main HP aja, susah. Nah, kita dibolehkan untuk memberikan tahdid kepada anak itu. Tahdid itu artinya nakut-nakutin. Nakut-nakutinnya bisa dengan cerita neraka. Kalau dikasih cerita neraka, bangunan di sholat, dia tidak ada rasa takut, malah ego saja, udah aja kita dilir atau kita cepat pakai lidi 3 lidi. Ayo kamu sholat ya, nggak apa-apa. Kita dibolehkan untuk memukul anak kita, tapi pukulannya pukulan yang tidak membahayakan, hanya sekedar nakut
intinya supaya anak tersebut mau sholat intinya. Dan kita niatnya mendidik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah di sini keterangannya ada nih, wa yudrabu, dan dipukul tuh. Dorban dengan pukulan, goyro mubarihin, yang tidak mencelakakan atau yang tidak membahayakan anak. Wujuban sebagai kewajiban, man bagi orang jukiro yang telah disebutkan tadi, yaitu ayah kandung, ibu kandung, kakek, nenek, terus nasabnya garis lurus ke atas, kemudian walinya, pamannya, bibinya, kakaknya, kemudian orang yang mendapatkan wasiat untuk mengurus anak tersebut, itu semuanya mereka diperintahkan untuk mengumpul anak tersebut sebagai kewajiban, wujuban sebagai kewajiban. Jadi mengumpulnya dalam pahala dengan catatan pukulan yang tidak berbahaya, ya cuma sekedar nakut-nakutin lah gitu supaya anak mau sholat lah gitu. Alaiha, atas meninggalkan sholat, ala tarkiha, atas meninggalkan sholat. Jadi kalau anak usia 7 tahun berani meninggalkan sholat, maka orang tuanya itu dibolehkan untuk memukul anak tersebut dengan pukulan yang tidak membahayakan, supaya anak itu mau sholat, kapok, takut lah gitu. Kita pukul, kita cepret pakai lidi, 5 lidi, kemudian dia teriak sakit, terlalu sakit. Nah kamu kalau nggak sholat, sakitnya lebih dari ini, sebab orang yang nggak sholat nanti akan dibakar di neraka sakor. Sakitnya akan lebih dari ini nggak seberapa, sholat gitu kan. Mendidik tujuannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit lagi tanggung. Kemudian di sini dikatakan, walau qadaan tuh, sekalipun menyuruh sholat qadha, au tarki surutiha, atau anak tersebut meninggalkan salah satu dari syarat-syarat sholat, au tarki min surutiha li asrin, karena anak tersebut sudah berusia 10 tahun, aibat dasdik maliha, yakni maksudnya anak tersebut umurnya sudah sempurna, umur 10 tahun. Lil hadisi, berdasarkan keterangan sebuah hadis as-sahihi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda, murus sabiyah bis shalah ija balago sab'asinin wa ija balago asrosinin wadribuhu alaiha. Kata Rasulullah dalam hadis ini, suruhlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat 5 waktu ijabal agosab asinin, apabila ia sudah berusia 7 tahun, wa ijabal agosinin, dan apabila ia sudah berusia 10 tahun dan ia meninggalkan sholat, fadribu, maka pukullah ia. Ini perintah Nabi, ini kewajiban. Tapi itu semuanya dilakukan semata-mata dalam rangka mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang mau mendirikan sholat. Jangan sampai dibiarkan. Kalau dari semenjak usia 7 tahun kita selalu membiarkan anak kita tidak sholat, terus begitu, nanti sampai gede pun dia akan mau sholat. Kebiasaan. Karena orang itu bagaimana kebiasaan. Disinilah pentingnya peranan pendidikan agama harus kita berikan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Jangan sampai orang tua meninggal dunia, sementara anaknya yang masih hidup meninggalkan sholat. Bagaimana juga anak itu darah daging orang tua. Orang tua bertanggung jawab nanti di akhirat. Jangan sampai orang tuanya rajin sholat, rajin tahajud, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin zikir, rajin sholat berjamaah, rajin ngaji. Pas begitu mau masuk surga, jangan
ketika hidup di alam dunia membiarkan anaknya tidak sholat. Ini penting. Ini jangan dianggap sepele. Memerintahkan sholat kepada anak-anak kita itu penting, hukumnya wajib. Wajib itu adalah ma yusabu ala fi'lihi wa ya'muru ala tarkihi. Wajib itu apabila dikerjakan kita dapat pahala. Kalau kita meninggalkan kewajiban, maka kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap dosa yang kita lakukan, maka bayarannya adalah siksaan di neraka nanti. Jadi jangan menyepelekan perkara wajib yang diwajibkan oleh Allah. Orang tua diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memerintahkan sholat kepada anak-anaknya yang sudah berusia 7 tahun. Kira-kira jelas ya? Jelas ya? Cukup ya? Sebenarnya saya badannya kurang fit, lagi emplek, emplak itu, lagi emplek sebenarnya. Ini saya maksa-maksain aja ngomongnya. Saya memang kalau lagi ngajar, lagi ceramah, walaupun sakit, saya berusaha untuk tidak kelihatan sakit, tetap semangat gitu. Tapi begitu nyampe rumah pencetak Quran. Tapi ketika ceramah mah betul-betul semangat sampai loncat-loncat, nggak kelihatan, nggak dirasakan sakit. Begitu nyampe rumah ya turun. Nanti berangkat ceramah lagi sehat lagi. Itu udah biasa seperti itu, saya udah gak aneh. Demikian kali kita, iya, gitu tuh lah merah ya. Kira 10 menit kaluannya, belum sebabnya. Demikian tali kita malam ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini dari awal hingga akhir semoga oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai daya, ilmu yang dapat memperbaiki dan menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Mari kita tutup tali kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah. Astagfirullah minal Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li abaina wa ummatina wa ahmamina wa amatina wa jaddadina wa jaddatina wa li auladina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina
ولأستاذنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا أمورنا من أمور الدنيا والآخرة وحصل مقاصدنا من مقاصد الدنيا والآخرة واقض حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة واهدنا سؤالنا فاغفر لنا ذنوبنا وارزقنا الاستقامة في الذكر والتقوى والعبادة وارزقنا حسن الخاتمة عند مماتنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.